Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Saiful Fadli, peserta Latsar Angkatan 124, golongan 3, kelompok 2, unit kerja Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dua implementasi core value daripada nilai berakhlak, yaitu adaptif dan juga kolaboratif. Nah, yang pertama yaitu adaptif. Nah, terkait dengan adaptif, bahwa kita dituntut untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi perkembangan teknologi sekarang sudah semakin canggih, yaitu sudah mengarah ke industri 4.0 atau 4.0, yaitu dengan otomatisasi. Nah, perubahan besar terhadap cara manusia mengolah atau memproduksi barang dan jasa untuk siap dipakai itu merupakan pengertian daripada revolusi industri. Nah, perubahan ini terjadi di bidang pertanian, di sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, yang kemudian nantinya dampaknya itu pada seluruh bidang sektor kehidupan, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya yang bersifat global. Kemudian ini dia batasan daripada pengertian adaptif. Jadi adaptif itu adalah suatu proses menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah. Jadi poin penting daripada nilai adaptif yaitu bagaimana kita cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi atau perubahan zaman. Kemudian setelah itu kita harus terus berinovasi atau memiliki kreativitas dalam mengembangkan kreativitas dan juga inovasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bertindak proaktif. Nah, itu dia terkait dengan adaptif. Jadi di sini terdapat batasan-batasan daripada pengertian adaptif, yaitu proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, proses penyesuaian terhadap norma-norma menyalurkan, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Terkait dengan poin penting daripada adaptif. Selanjutnya adalah kolaboratif. Jadi kolaboratif kata kuncinya adalah kerjasama. Jadi kita harus membangun kerjasama yang sinergis, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk saling berkontribusi. Ya. Jadi proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi ada yang namanya trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder atau mitra kolaborasi. Kemudian ada face-to-face dialog, yang mana melakukan negosiasi dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian kita juga harus komitmen terhadap proses, yaitu adanya pengakuan saling ketergantungan. Kemudian adalah pemahaman bersama terkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi daripada nilai bersama. Nah, itu dia terkait dengan kolaboratif. Ini dia mind map daripada kolaboratif. Jadi dari kolaboratif kita harus belajar konsepnya. Konsepnya dibagi dua, adalah collaborative governance dan juga wall of governance. Yang mana wall of governance ini merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan. Jadi upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi. Kemudian untuk model collaborative governance itu dibagi lagi, ada panduan perilaku adaptif, kemudian ada kolaborasi dalam konteks organisasi pemerintah, dan juga aspek normatif kolaborasi pemerintah. Nah, ini dia terkait dengan penerapannya. Jadi ini penerapan adaptif. Jadi adaptif itu maksudnya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi terkait itu maka kita dituntut untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Jadi dosen wajib melakukan penelitian sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu dosen dituntut untuk selalu update ilmu, menambah referensi-referensi yang terbaru, gitu ya. Jadi dan juga untuk terus berinovasi melalui penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, juga mengembangkan penelitian tersebut dan juga bermanfaat kepada orang lain. Dan juga terkait dengan adaptif itu kita juga harus menjadi seorang yang pemberi solusi kepada orang lain. Kemudian ini dia penerapan nilai kolaboratif. Jadi kolaboratif yaitu kita bagaimana membangun kerjasama yang sinergis dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi
terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan, jadi outputnya adalah nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Implementasi kolaboratif dapat diaplikasikan pada program penelitian pengabdian masyarakat yang melibatkan berbagai bidang kehidupan. Nah, ya, demikianlah implementasi core value berakhlak, yaitu tadi adaptif dan kolaboratif. Jadi sebagai ASN, semoga kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan amanah yang diberikan. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.